Pada episode sebelumnya, kita membahas bagaimana autopilot bisa berubah menjadi bumerang ketika manusia terlalu nyaman menyerahkan kendali pada sistem. Teknologi yang awalnya dirancang untuk membantu, justru bisa membuat kewaspadaan menurun ketika kita mulai mempercayainya tanpa pertanyaan. Dalam dunia penerbangan, autopilot membantu menjaga stabilitas pesawat, tetapi tanggung jawab untuk memahami arah perjalanan tetap berada di tangan pilot. Di era AI, tantangan kepemimpinan tidak lagi hanya soal menguasai teknologi. Tantangan yang lebih mendasar adalah tentang posisi kita di dalamnya. Apakah kita masih duduk di kursi kapten yang aktif memantau arah perjalanan, atau tanpa sadar berubah menjadi penumpang yang hanya mengikuti arah yang ditentukan oleh sistem? Di episode ini, kita akan membahas mengapa pemimpin tidak boleh menjadi penumpang di era AI. Teknologi selalu datang dengan janji kemudahan. AI mempercepat analisis, menyederhanakan proses, dan menawarkan rekomendasi berbasis data yang terlihat sangat meyakinkan. Banyak keputusan yang dulu memerlukan diskusi panjang kini bisa muncul dalam bentuk laporan singkat atau rekomendasi otomatis. Sistem membaca pola dari jutaan data, memprosesnya dalam waktu singkat, lalu menawarkan jawaban yang terasa sangat rasional. Dalam banyak organisasi, ini adalah perubahan yang sangat membantu. Waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk mencari informasi, kini bisa digunakan untuk bergerak lebih cepat. Analisis yang dulu membutuhkan banyak orang kini dapat dilakukan oleh sistem dalam hitungan detik. Dari sisi efisiensi, kemajuan ini tidak dapat disangkal. Masalah mulai muncul ketika kemudahan perlahan berubah menjadi ketergantungan. Menjadi penumpang di era AI bukan berarti seseorang tidak memahami teknologi. Justru seringkali kondisi ini terjadi pada mereka yang paling sering menggunakan sistem tersebut. Semakin sering kita melihat rekomendasi yang terlihat akurat, semakin mudah kita mempercayainya. Semakin sering sistem memberikan jawaban yang terasa masuk akal, semakin jarang kita merasa perlu mempertanyakannya. Tanpa disadari, pola berpikir mulai berubah. Keputusan diambil bukan karena kita benar-benar memahami situasi, tetapi karena sistem sudah memberikan kesimpulan. Rekomendasi diterima tanpa banyak pertanyaan. Output dianggap sebagai kebenaran final. Dan kalimat yang sering muncul bukan lagi mengapa keputusan ini diambil, tetapi karena sistem menyarankan demikian. Disinilah psikologi penumpang mulai terbentuk. Dalam dunia penerbangan, penumpang tidak bertanggung jawab atas arah pesawat. Mereka mempercayakan perjalanan sepenuhnya kepada pilot dan sistem yang bekerja di kokpit. Penumpang tidak perlu memahami instrumen penerbangan, tidak perlu memikirkan kondisi cuaca, dan tidak perlu memutuskan kapan pesawat harus mengubah arah. Namun dalam kepemimpinan, posisi seperti ini sangat berbahaya, karena tanggung jawab keputusan tetap melekat pada manusia, bukan pada algoritma. Seorang pemimpin mungkin menggunakan sistem untuk membantu menganalisis data, tetapi konsekuensi dari keputusan tetap akan dirasakan oleh manusia lain, tim yang bekerja di organisasi, pelanggan yang menerima dampak keputusan, dan masyarakat yang terpengaruh oleh arah kebijakan tetap berhadapan dengan keputusan manusia, bukan keputusan mesin. Psikologi penumpang membuat pemimpin perlahan berhenti berpikir kritis. Pertanyaan mengapa digantikan oleh sudah dianalisis. Keraguan dianggap tidak perlu karena data terlihat meyakinkan. Diskusi dipersingkat karena sistem sudah memberikan jawaban yang terlihat jelas. Padahal setiap data selalu lahir dari asumsi. Setiap model analitik memiliki batasan. Setiap algoritma bekerja berdasarkan pola masa lalu. Sistem membaca apa yang sudah terjadi, bukan selalu apa yang akan terjadi. Dalam dunia nyata, konteks manusia seringkali jauh lebih kompleks daripada apa yang dapat ditangkap oleh sistem. AI tidak memahami dinamika emosi di dalam tim. Ia tidak merasakan tekanan etis yang muncul dalam keputusan sulit. Ia tidak memikul konsekuensi sosial dari sebuah kebijakan yang berdampak pada banyak orang. Semua dimensi itu tetap berada di tangan manusia. Karena itu, menjadi kapten di era AI berarti tetap aktif secara mental. Pemimpin tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menafsirkannya. Mereka tidak hanya melihat data, tetapi juga mempertanyakan konteks di balik data tersebut. Menggunakan teknologi sebagai alat bantu berarti memanfaatkan kekuatannya tanpa kehilangan kesadaran manusia. Pemimpin yang matang akan tetap bertanya apa asumsi di balik analisis ini, apa yang mungkin tidak terlihat dalam data,
Apa risiko yang belum sepenuhnya tertangkap oleh sistem? Pertanyaan seperti ini bukan tanda ketidakpercayaan terhadap teknologi. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Pemimpin yang matang tidak menolak AI, tetapi juga tidak tunduk sepenuhnya padanya. Mereka memahami bahwa teknologi dapat memperluas perspektif manusia, tetapi tidak menggantikan penilaian manusia. Mereka tahu kapan harus mempercayai sistem dan kapan harus mengambil alih kendali. Karena pada akhirnya, ketika keputusan berdampak pada kehidupan manusia lain, kepemimpinan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Menjadi penumpang memang terasa nyaman. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak variabel, tidak perlu memikul beban penuh dari setiap keputusan. Sistem sudah memberikan arah dan kita tinggal mengikutinya. Namun kepemimpinan sejati justru menuntut kebalikan dari itu. Ia menuntut keterlibatan, ia menuntut kesadaran, ia menuntut tanggung jawab penuh atas arah perjalanan. Di era AI, peran ini tidak menjadi lebih kecil, justru menjadi semakin penting. Karena semakin canggih teknologi yang kita gunakan, semakin besar pula kebutuhan akan manusia yang tetap sadar terhadap arah perjalanan. Dalam dunia penerbangan, teknologi dapat membantu menerbangkan pesawat dengan sangat stabil, namun tanggung jawab untuk memahami kemana pesawat itu sebenarnya menuju tetap berada di tangan kapten. Begitu pula dalam organisasi. AI dapat membantu menganalisis data, memprediksi pola, dan memberikan rekomendasi yang sangat berguna. Namun tanggung jawab untuk menentukan arah perjalanan tetap berada di tangan pemimpin. Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukanlah seberapa canggih teknologi yang kita gunakan. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kita masih memegang kendali atas arah perjalanan itu? Di episode berikutnya kita akan membahas bukan daredevil tapi kapten, tentang perbedaan antara keberanian yang sembrono dan keberanian yang bertanggung jawab, serta mengapa kepemimpinan di era teknologi justru menuntut ketenangan berpikir, bukan aksi yang impulsif. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang tidak menjadi penumpang di era AI memberi pengingat bahwa kemudahan teknologi tidak pernah menggantikan peran kesadaran manusia dalam mengambil keputusan. Semoga episode ini bermanfaat dan menjadi jeda sejenak untuk meninjau kembali posisi kita dalam perjalanan ini. Apakah kita masih duduk di kursi kapten atau mulai terlalu nyaman menjadi penumpang? Dari pertanyaan itulah mari kita lanjutkan perjalanan ini ke episode berikutnya.